Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Kenikmatan iman Islam, kesehatan, kekuatan, kesempurnaan, rezeki, dan banyak nikmat-nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semuanya. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan besar kita Nabiullah Kangjeng Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada para sahabat, para tabi'in, dan kepada seluruh kaum muslimin wal muslimat yang selalu mentaati sampai hari pembalasan. Alhamdulillah, pada pagi yang cerah di hari Sabtu ini, dengan qada Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita dipertemukan di sini di kantor Naturindo cabang Cilacap Barat. Dan insya Allah pada kesempatan pagi ini, hari Sabtu ini, acara yang akan dilakukan di sini adalah acara yang pertama. Nanti insya Allah ada sambutan dari Ibu BM kita, dan nanti juga ada penyampaian materi tentang masalah Infresa. Dan ketiga, nanti juga di sini ada acara santunan yang akan kami lakukan, dan insya Allah santunan yang akan diberikan kepada anak-anak yatim piatu. Kami di sini sudah berjalan 2 kali dengan sekarang, dan mohon doanya kami bisa tiap bulan melakukan santunan walaupun mungkin nilainya belum begitu besar. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, karena insya Allah acara ini kita akan nanti sampai sebelum duhur. Jadi insya Allah sebelum duhur acaranya kita sudah selesai. Baik, kita akan melanjut kepada acara yang pertama, yang insya Allah akan disampaikan sebagai sambutan, akan disampaikan oleh Ibu Siti Fatmah. Waktu kami persilakan kepada beliau untuk menyampaikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat datang, selamat berbahagia. Alhamdulillah sekali saya di sini bisa bertemu bersilaturahim dengan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya sebagai Sohibul Bed. Kalau tadi MC-nya menyampaikan BM ya, BM itu bahasanya Naturindo, tapi di sini saya sebagai Bu Siti Fatmah yang mengundang bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya untuk menghadiri acara yang sangat penuh berkah ini dalam rangka pembukaan arisan DP Umroh yang dilaksanakan khususnya untuk para pekerja ataupun karyawan Naturindo, dan dipersilahkan dibuka untuk umum. Jadi nanti ada tanya jawab, seandainya ada yang memang berminat ke Baitullah dengan cara yang ringan dan mudah, nanti bisa bekerja sama dengan kantor Naturindo cabang Cilacap Barat. Untuk selanjutnya saya mengucapkan terima kasih sekali untuk kehadirannya, khususnya untuk yang di depan ini, Bapak ini sudah berteman dengan saya di WA, tapi mohon maaf ya Pak, belum begitu kenal Pak Eko ya. Terima kasih sekali Pak Eko dengan Pak Ismoyo, luar biasa sekali atas kehadirannya. Mudah-mudahan bisa berteman di dunia akhirat ya Pak ya. Amin. Untuk selanjutnya saya mohon maaf jika tempat dan fasilitas yang kita sediakan kelihatannya belum layak, karena memang kita lagi berupaya dan merintis di sebuah usaha yang memang masih baru, dan tempat ini masih baru. Makanya di pagi hari ini saya memohon kepada bapak dan ibu semuanya, dan khususnya kepada teman-teman karyawan Naturindo, marilah kita berjuang bersama-sama agar kita suatu saat juga dikumpulkan di situasi yang penuh berkah dengan situasi yang bersama-sama juga. Alhamdulillah sekali, pagi ini saya sangat bahagia sekali karena bisa bertemu. Dan mudah-mudahan pertemuan ini nggak cuma sekedar 1 kali, karena saya berharap kita semuanya akan selalu bertemu di situasi yang berbahagia juga. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke MC. Sebelum saya menutup, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan sambutannya, dan semoga agenda acara yang dilakukan di sini adalah dalam rangka kita menjalin silaturahmi, dan menjalin silaturahmi tentu di situ ada sebuah misi yang akan memberikan kepada kita semuanya sebuah perbaikan, yaitu diantaranya kita diberikan kemudahan, kita diberikan cara bagaimana kita bisa mengaplikasikan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala
yaitu salah satu yang disunahkan Rasulullah yaitu adalah melaksanakan umroh. Sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan nanti insya Allah akan disampaikan bagaimana teknisnya agar supaya keinginan kita yang sudah ada itu bisa teraplikasikan. Insya Allah nanti ada jalannya akan seperti apa. Baik ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, untuk acara selanjutnya pada pagi ini nanti akan disampaikan dari PT Invesa itu tentang masalah materi lebih detail lagi, dan insya Allah nanti disampaikan oleh Bapak Irfan. Waktu tempat kami persilahkan Pak Irfan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi biar bareng semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gitu semangat ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu semua yang ada di sini, khususnya ini wilayah Sidarja ya, betul? Sidarja ya. Alhamdulillah, karena Sidarja ini mengingatkan masa kecil saya dulu kelas 4 SD lah kalau tidak salah, saya pertama kali mengunjungi Sidarja. Yang alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini yaitu hari Sabtu ya. Hari apa ini? Sabtu. Alhamdulillah masih fokus ya? Masih bersama saya? Nah, jadi jangan tegang-tegangan ya. Santai aja ya. Angel tuturunane. Yang di luar kedengaran? Kedengaran enggak? Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong semuanya biar semangat. Jadi saya tuh enggak biasa yang ngantuk-ngantuk kayak gitu. Setuju enggak kira-kira? Dan alhamdulillah pada pagi hari ini saya diberi kesempatan untuk berdiri di depan Bapak Ibu semuanya. Dan perlu perkenalan, nama saya Irfan Hariri. Namanya siapa Bapak Ibu? Irfan Hariri. Saya berasal dari Kota Banjar dan saya asli kelahiran Kota Banjar, Jawa Barat. Pernah ada yang ke Banjar belum? Pernah? Belum kan? Dari sini ini sekitar 1 jam lebih lah, ya, seperti itu. Dan alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah mengantarkan saya sampai di sini dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu yang mungkin atas undangan Ibu Fatma yang luar biasa. Saya tadi jujur saja karena orang tua saya sudah meninggal semua ya. Tapi saya masih punya orang tua, itu mertua saya. Saya minta doa bahwa niat saya kesini adalah niat dakwah, menyampaikan sesuatu yang luar biasa. Oleh karena itu izinkan saya mau berbicara di depan. Mengizinkan kira-kira? Alhamdulillah Bapak Ibu. Dan alhamdulillah di tempat yang sangat luar biasa ini cukup luar biasa. Kata Bu Fatma tempatnya belum jadi, tapi ini nanti kalau sudah jadi menjadi luar biasa. Betul kira-kira? Alhamdulillah ini untuk pertama kalinya saya silaturahmi ke sini. Meskipun sudah berulang kali ketemu dengan Bu Fatma, tapi ya baru sih kalau ke sini gitu. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kesempatan pagi hari ini saya berdiri di depan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu pernah enggak di dalam situasi dan kondisi di mana ada dalam satu pertemuan atau dalam satu komunitas di mana di situ Bapak Ibu dihadapkan kepada bab umroh? Pernah apa tidak? Bagaimana sih itu manasik umroh? Betul apa tidak? Pernah mendengar umroh? Pengen? Pengen banget ke tanah suci? Pengen banget? Amin. Semoga yang pengen diaminkan oleh saya dan dikabulkan oleh Allah sampai ke tanah suci. Amin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Dan alhamdulillah Bapak Ibu sering kita mendengar kata-kata umroh. Iya apa tidak? Iya apa tidak? Yang ditahu oleh Bapak Ibu kalau umroh itu kemana? Iya enggak? Sering enggak kayak gitu dengar? Umroh haji ke Mekah. Betul enggak kira? Nah, tapi definisi umroh itu kan belum tahu yang sebenarnya. Betul? Pengen tahu enggak kira? Pengen banget? Angkat tangan yang pengen banget tahu. Amin. Oke ya, Bapak Ibu bisa dilihat. Nah, saya alhamdulillah izinkan saya berbicara, siapa tahu dari pembicaraan saya bisa menginspirasi Bapak Ibu semua ya. Kita sebagai muslim tentunya pengen banget ke tanah suci, betul kira-kira? Iya Banda? Dan saya jujur saja 2016 itu adalah saat-saat pertama kali saya menginjakkan kaki ke tanah suci Bapak Ibu. Apa pernah nggak membayangkan bahwa Bapak Ibu bisa melihat secara langsung? Coba dibuka. Pernah lihat gambar ini? Pernah lihat bangunan itu secara langsung? Belum? Jadi baru hanya lewat televisi, betul tak? Baru hanya lewat gambar, betul tak? Ya Banda kira-kira. Tapi ada nggak rasa keinginan Bapak Ibu untuk melihat secara langsung itu? Banget pengennya? Banget? Banget sekali? Amin ya Allah, yang kepengen banget pada hari ini ya Allah, mampukanlah untuk sampai di Baitullah ya Allah, amin. Apa namanya bangun ini Bapak Ibu? Pengen Bapak Ibu ada di sini?
Sekali lah kira-kira. Dan insya Allah Bapak Ibu, ini adalah kiblatnya muslim di seluruh dunia. Kalau Bapak Ibu sholat, kalau Bapak Ibu mendirikan sholat 5 waktu, atau sholat-sholat lainnya, pasti menghadap kemana? Iya kan? Betul kan kira-kira? 2016 yang lalu Bapak Ibu, 2015 tepatnya ya. Saya ketika dihadapkan pada gambar ini, pada situasi seperti ini, luluh hati saya Bapak Ibu. Dan ternyata untuk menginspirasi, untuk memotivasi tentang ini tidak hanya sekedar di pengajian-pengajian biasa Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu sering mendengar di pengajian-pengajian, betul tak? Umroh, haji, ya pada kira-kira. Tapi ketika Bapak Ibu mendengar secara langsung, ini kejadian saya. 2015 pada saat itu, saya dihadapkan pada saat itu. Mas Irfan, pernah nggak ada rasa ingin tahu atau kepengen matanya ini nggak diwakilkan itu? Sementara kan Bapak Ibu sekarang lihat karena diwakilkan, ya enggak? Lewat gambar, betul? Lewat kalender, betul? Lewat televisi, betul enggak? Saya 2015 ketika dihenyakan. Padahal ini adalah kiblatnya muslim di seluruh dunia. Ya pada kira-kira. Nah, maka dari itu saya begitu melihat dan situasinya luar biasa. Yang konon katanya kalau sholat di sini lipat gandanya berapa ratus ribu? 100 ribu. Pernah mendengar nggak ustadz-ustadz ulama bilang kayak gitu? Pernah nggak? Dilipat gandakannya sampai 100 ribu. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu lihat, sudah dipastikan tidak akan setiap orang bisa nyampe ke sana. Iya Banda? Terbukti tidak kira-kira? Muslim di Indonesia hampir 85% tidak. Ya dah. Tapi yang bisa sanggup ke sana mungkin sekian persennya. Ternyata survei dari PT Impresa Media Wisata, saya lihat dari para jamaah sudah ribuan orang yang berangkat. Ternyata banyak dari mereka itu tidak ada yang, mohon maaf ya, mengetuk hatinya. Saya punya duit dari dulu, tapi nggak pernah mau berangkat karena nggak ada yang mengetuk gitu. Paham nggak Bapak Ibu? Dengar sering di pengajian, dengar sering orang lihat la baik kalau malik, tapi hanya sekilas. Tapi begitu saya diajak ngomong dari hati ke hati, diajak ngomong seperti ini, dan ternyata itu cara Allah Bapak Ibu. Orang kadang-kadang ketika masuk dalam relung hatinya, dia baru terpikir, iya Banda Bapak Ibu. Dan jujur, 2015 yang lalu, saya dikatakan oleh teman saya, oleh orang Impresa sendiri, pernahkah KTP-nya Mas Irfan digunakan untuk mendaftar menjadi tamu umum? Saya jawab belum. Kira-kira Bapak Ibu, sudahkah KTP-nya daftarkan menjadi tamu Allah? Belum? Pertanyaan 2015 yang lalu, KTP-nya Mas Irfan digunakan paling untuk pinjam duit, iya Banda? Iya Banda Bapak Ibu? KTP-nya Bapak Ibu digunakan untuk bikin sertifikat rumah, iya Banda? KTP-nya digunakan untuk STNK motor atau mobil atau kendaraan. Betul apa tidak Bapak Ibu? Halo, masih bersama saya? Tahan jangan ngantuk ya, oke? Saya doakan yang nggak ngantuk bisa ke Baitullah, amin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi tahan jangan ngantuk dulu, oke? Nah, insya Allah Bu Fatma ya, nanti ada snack-snack mau dibagikan ya. Jadi nggak boleh ngantuk, setuju? Tidak acaranya seperti itu. Nah, pertanyaan 2015 yang lalu, saya ditanya kayak gitu Bapak Ibu. Ternyata iya, KTP saya STNK motor, pinjam duit atau apa? Iya Banda, sama enggak kira-kira? Sama Banda. Tapi pernahkah Mas Irfan dalam sejarah hidupnya Mas Irfan digunakan untuk menjadi tamunya Sang Maha Pencipta? Wah, ngeri enggak kira-kira? Saya di situ langsung dan di situ saya betul-betul akhirnya mulai berpikir, apakah Mas Irfan tidak ada keinginan yang kuat atau hanya mimpi, hanya angan-angan saja? Apakah Mas Irfan tidak mau sekali tunjukkan pada Allah dalam sejarah hidupnya Mas Irfan sejak dilahirkan yang tertulis di dalam KTP-nya Mas Irfan? Misalkan jenengan lahir 9 Januari tahun 1970. Lihat, apakah dalam sejarah hidupnya sampai sekarang ada keinginan kuat yang dibuktikan dengan kenyataan? Kan semua juga pada niat, ya Banda? Ditanya, coba, mau nggak ke Mekah? Semua muslim jawabnya apa? Mau nggak? Mau nggak? Ya Banda. Apalagi ini adalah, kayak haji itu kan menjadi rukun Islam yang kelima. Betul nggak? Semua ditanya mau Mas Irfan. Tapi hanya berapa persen lah yang betul-betul bilang mau dan dia dibuktikan di hadapan Allah. Mana KTP-nya? Mana formulirnya? Di situ ada akad. Kalau bahasan itu ijab kabul. Minimal, terserah. Contoh, orang berangkat haji kan nggak harus 35 juta, ya enggak? Orang nggak otomatis kayak beli porsi itu kan 25 juta 500. Tapi dia sudah membuktikan di hadapan Allah. Seperti umroh. Ada program nanti dari Bu Fatma. Ada DP umroh dengan nominal sekian. Mengisi formulir kira-kira. Mengisi KTP kira-kira. Ketika tertulis KTP di situ ada Impresa Media Wisata, ada akad yang harus diucap. Apa akadnya Mas Irfan? Halo? Masih bersama saya? Alhamdulillah. Akadnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Irfan Hariri bin Mahmud Fauzi. Sebutkan, ayah yang jenengan itu siapa? Saya baru tahu 2015. Ternyata kalau berdoa, kalau apapun kita tuh harus menyebut apa? Bin kita itu
siapa? Apakah Bapak Ibu tahu bin atau bintinya siapa, tahu? Tahu sekali? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Jadi ternyata seperti itu, saya baru tahu ketika di Mekah kenapa Umar bin Khattab, Muhammad bin Abdullah, ya, Utsman bin Affan. Jadi pada saat saya diajarkan begini Mas Irfan. Biar kamu gugur di hadapan Allah. Biar kamu suatu saat sejarah hidup kamu yang mungkin sangat singkat. Wallahu alam. Tidak tahu umur kamu sampai berapa tahun. Entah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun lagi kamu hidup. Kita juga tidak ada yang tahu. Tapi minimalnya kamu sudah pernah bersaksi di hadapan Allah dengan secara bersungguh-sungguh untuk mendapat menjadi tamunya Allah Bapak Ibu. Jelas Bapak Ibu? Kepengen? Masih kepengen kira-kira? Dan akhirnya 2015 pada saat itu, kurang lebih 6 tahun yang lalu, akhirnya saya mencoba karena umroh itu dipikirkan puluhan juta. Ya Banda? Ya Banda? Ya Banda Bapak Ibu? Ternyata Allah itu tidak menyulitkan hamba-hambanya. Banyak cara, ya enggak kira-kira? Ternyata saya ketemu dengan impresa medisa, ketemu travel-travel lain sebagainya, banyak caranya. Betul enggak? Banyak caranya. Ternyata di situ ada, oke Pak Irfan punya duit berapa dulu? Yang penting kamu ada akad. Ada akad dengan Allah, bukan dengan impresa. Tapi membuktikan dirimu betul-betul Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, dengan uang sekian saya niatkan untuk berangkat umroh melalui PT Impresa Medisa, memenuhi panggilan-Mu ya Allah, dan hamba umroh ini karena Engkau ya Allah. Persaksikanlah ya Allah, sepanjang hidup saya ini saya berkeinginan kuat untuk mengunjungi Baitullah-Mu ya Allah, dan untuk bisa salat ke Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saksikanlah ya Allah, ini wujud dariku. Bukti ini adalah harta yang kami gunakan untuk berangkat ke tanah suci. La haula wala quwata illa billahil aliyil. Selesai enggak kira-kira? Dan di situ saya diajarkan 2015. Terus pertanyaannya Pak, kalau saya akhirnya tidak mampu, halo? Tidak mampu. Pak, saya punya cuma duit, punya 2 juta, punya 3 juta, mentok. Di situ nanti kamu akan ada akan, ya Allah mampukanlah karena Engkau yang maha memampukan. Biarlah Bang Irfan, Allah yang akan mampukan Bang Irfan nanti ke sana dengan caranya. Tapi kamu sudah gugur, dalam artian sudah ada keinginan yang betul-betul kuat. Dan yang luar biasa yang paling menyentuh saya adalah apa Bapak Ibu? Bangunan ini tidak semua orang mata bisa melihat dengan mata kepala sendiri. Kepengen banget enggak? Ngelihat bangunan Ka'bah tingginya seberapa, betul enggak? Panjangnya berapa? Ya enggak? Next. Pernah lihat ini? Pernah lihat ini Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu melihat ini, saya jujur saja, 2015 pernah ditampakkan itu apa? Kalau kita bersyahadat, syahadatnya bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya 2015 ditanya, Mas Irfan cinta kepada Rasulullah. Saya balik tanya kepada Bapak Ibu, Bapak Ibu cinta enggak? Ya. Betul. Dan saya jawab, ya cinta lah. Itu kan mulut Mas Irfan, ya enggak? Terus, cinta kamu sering merayakan, ada Isra Mi'raj, ada Maulid Nabi, betul enggak? Mungkin kita juga sering bersolawat, ya Banda? Tapi apakah kamu betul-betul cinta yang betul-betul cinta? Kira-kira kalau Mas Irfan sama pasangan, sama kekasih, sama istri, kalau udah cinta, kalau udah rindu, kira-kira pengen ketemu enggak? Pengen ketemu enggak? Meskipun di rumahnya enggak ada, tapi minimalnya, oh itu rumahnya, memandanginya aja udah, alhamdulillah. Iya Banda? Ya saya langsung gini. Iya juga sih Pak, itu kalau namanya cinta, kalau namanya rindu. Saya jawab kayak gitu. Dan ternyata apa? Saya terinspirasi ketika saya di Mekah. Ada ulama bilang kayak gini. Ini yang membuat saya akhirnya terkatup. Karena Muntawib saya bilang kayak gini. Nabi Muhammad itu pernah bersabda, barang siapa yang menziarahiku setelah ketiadaanku, maka berhak syafaat dan luar biasa apa kayaknya. Ini adalah makam Kanjeng Rasulullah. Di sebelahnya ada makam Abu Bakar Siddiq, di sebelahnya lagi ada makam Umar bin Khattab. Bayangkan Mas Irfan, satu-satunya manusia yang kelak di yaumul mahsyar itu yang akan dicari dari sejak zaman Nabi Adam sampai dengan manusia yang paling terakhir. Kita akan dikumpulkan di padang mahsyar yang dimana tidak ada naungannya dan matahari itu sangat-sangat dekat dengan kita. Siapa yang dicari? Siapa yang dicari? Bukan Nabi Adam. Semua nabi-nabi akan melemparkan semuanya. Yaitu terakhir dilemparkan kepada siapa? Yaitu Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad masih punya senjata pamungkas Mas Irfan, yaitu doanya yang tidak dikeluarkan ketika di dunia, yaitu nanti dikeluarkan yaitu di akhirat. Pernah Bapak Ibu mendengar biar dapat syafaat dari Rasulullah? Pernah? Dan saya digitukan Bapak Ibu. Tapi saya sendiri, apakah kamu masih Pak? Kenapa kamu dengan umroh atau haji, kamu pasti akan mengunjungi 2 kota tanah suci, yaitu Mekah dan Madinah. Di mana Nabi Muhammad itu berada makamnya di Madinah, yaitu di Masjid apa? Ada yang tahu? Nabawi. Tepuk tangan untuk ibunya yang luar biasa. Ibunya berarti fokus ya di Masjid Nabawi. Karena jujur saja, orang-orang yang terketuk hatinya, Allah itu pasti akan mengetuk hatinya, itu kita tidak tahu, betul tak? Dan akhirnya inilah yang menjadi
ketika orang berangkat ke tanah suci itu perlu pengorbanan enggak kira-kira? Perlu enggak kira-kira? Nah, perlu sekali. Maka amalan yang lebih banyak pengorbanan itu lebih banyak keutamaan. Umrah berkorban enggak kira-kira? Wah, berkorban. Korban uang, korban waktu. Betul enggak? Korban fisik. Ya, benar. Tapi ternyata sampai di sana enggak berasa berkorban, Bapak Ibu. Uang enggak ada apa-apanya. Harta yang kita tinggalkan enggak ada apa-apanya. Usaha yang kita tinggalkan enggak ada apa-apanya. Anak istri aja enggak ada apa-apanya. Dan ternyata kita di sana itu lebih betah. Saya yakin jenengan betah di Sidarja. Kalau dari sana, mungkin perasaan jenengan andai kata 10 hari lagi. Udah mau balik, tambah lagi. Pasti kayak gitu Bapak Ibu. Pengen merasakan? Semoga yang di sini bisa merasakan ke tanah suci. Amin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah, makanya amalan yang semakin banyak dan sulit lebih afdal daripada amalan yang tidak seperti itu. Next. Nah, ini sabda Rasulullah juga ya. Akan tapi pahalanya tergantung pada usaha yang dikorbankan. Nah, ini. Tergantung usaha yang dikorbankan. Next. Nah, biar Bapak Ibu tahu. Halo? Kalau umroh atau haji itu kemana? Ke negara mana? Arab Saudi, betul? Pernah Bapak Ibu mendengar Jeddah? Sering dengar di TV? Jeddah. Pengen nggak berada di bandara itu nanti? Nah, Bapak namanya siapa Bapak yang belakang? Nah, Pak Hadi. Wah, di situ kan? Pak Hadi dalam keberadaannya sekarang di mana Pak Hadi? Oh, alhamdulillah saya lagi di bandara Jeddah. Amin. Keren nggak kira-kira? Keren banget nggak kira-kira? Tepuk tangan untuk Pak Hadi. Ah, ini Jeddah ya. Betul. Pernah mendengar Mekah? Pernah mendengar Madinah? Pengen nggak nama jenengan ada di sana? Nah, ini petanya ya. Next kita lihat. Biar Bapak Ibu tahu yang selama ini Bapak Ibu mungkin belum pernah dengar. Betul nggak? Ini adalah Airport King Abdul Aziz. Pengen nggak ada tiket di situ nama Hadi berada di Airport King Abdul Aziz. Lihat Pak, dari Jeddah menuju Mekah berapa kilo Pak? Berapa kilo? 107 km hanya dengan 2 jam sampai kita ke Mekah Bapak Ibu. Jelas? Karena di sana beda dengan kita, di sana jalan macet. Jalannya lurus karena banyak padang pasir seperti ini. Kemudian jarak dari Jeddah ke Madinah berapa kilo Pak? Nah, ini pengetahuan ya, berapa kilo? Kira-kira Jakarta mana 425 kilo? Kemudian dari Madinah ke Mekah berapa kilo Pak? Jauh enggak kira-kira? Jenengan akan meneteskan air mata. Jenengan kalau ke sana akan tahu perjuangan Rasulullah SAW ketika hijrah. Pernah mendengar sejarah Nabi Muhammad? Kalau sekarang pakai apa? Pakai bis, pakai mobil. Dulu pakai apa? Nangis di tengah nggak kuat. Perjalanan saya dari Mekah ketika ke Madinah, dari Madinah ke Mekah melalui padang pasir yang tandus luar biasa. Kita ditempuh hanya 6 jam. Tapi bayangkan Nabi Muhammad 14 hari 14 malam, bayangkan. Itu pun ada jalan kaki, ada yang sejarah bilang naik onta atau naik kuda dan sebagainya. Luar biasa dari kira perjuangan zaman dulu. Dan itu dilihatkan, lihat perjalanan sejarahnya Rasulullah. Bayangkan. Apa jenengan nggak pengen melihat nampak jelasnya Nabi Muhammad? 2015 saya digitukan Bapak Ibu. Dan ternyata menyusuri ini nggak kuat, banyak jamaah umroh yang menangis. Begitu luar biasa perjuangan Nabi Muhammad. Jelas ya? Ketika kita umroh kita pun akan mengunjungi Mina. Pernah mendengar Mina? Terowongan Mina kalau orang haji. Pernah? Kita juga akan lewat di situ Bapak Ibu. Musdalifah, Arafah. Pernah mendengar Arafah? Nanti sebentar lagi musim haji. Kalau 9 Julijah suka kumpul di mana? Jamaah haji. Di mana? Pengen nginjak kaki tanah di padang Arafah pengen? Ngalami pengen? Ya Allah, kabulkanlah ya Allah orang yang di sini semuanya bisa Engkau mampukan untuk berdiri di tanah Arafah-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa ya. Dan padang Arafah itulah yang menjadi gambaran yaumul mahsyar kelak Bapak Ibu. Di padang Arafah itulah ada tempat yang disebut dengan, pengen tahu enggak? Pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa disebutnya apa? Jabal apa? Jabal Rahmah. Tepuk tangan ibu yang luar biasa. Pengen ke Jabal Rahmah? Jenengan kalau umroh nanti juga bisa akan mengunjungi sana Bapak Ibu. Nah, sekarang saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Bapak Ibu pernah mendengar orang umroh? Halo? Orang mendengar umroh, dengar kata-kata umroh, tapi ketika ditanya, saya beberapa kali ngemanasi umroh, ketika ditanya definisi umroh, orang banyak yang tidak tahu. Kalau sekarang Bapak Ibu tahu enggak? Siap? Nah, definisi umroh apa? Baca yang keras. Berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram, tawaf, sa'i dan bersyukur atau mengunjungi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan mengertinya. Paham? Jadi kalau yang kemarin-kemarin sebelum acara ini digelar, tahunya umroh ya ke Mekah, ya dah. Kalau sekarang tahu enggak? Ketika ditanya oleh anak jenengan, Pak umroh itu apa? Bisa jawab enggak? Ini bisa jawab apa tidak? Bisa ya? Nah, sekali lagi berkunjungnya kemana? Berkunjung ke Baitullah. Ini penting Bapak Ibu, kita muslim semua loh, ya dah. Jarang ada yang bahas ini.
berkunjung ke Baitullah untuk melakukan pengen tahu ihram seperti apa pengen? Nanti saya jelaskan. Penting gak kira-kira? Penting gak kira-kira? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Kemudian tawaf. Tawaf itu apa? Tahu enggak? 7 kali, betul. Kemudian sa'i itu apa tahu? Bagus. Bercukur tahu? Tahalul. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semuanya. Jadi umroh itu simpel, sederhana Bapak Ibu. Nggak usah takut. Yang takut itu kalau Bapak Ibu nggak pernah mau ke tanah suci. Hartanya akan dihisap. Jelas ya Bapak Ibu ya? Jadi berkunjung ke Baitullah untuk melakukan ihram, tawaf, sa'i dan bercukur, selesai. Itu aja. Nggak ada yang lain-lain Bapak Ibu. Jelas ya? Tentunya adalah memenuhi panggilan Allah dan mengharap ridhonya, bukan umroh karena manusia. Next. Dasar hukumnya Bapak Ibu ya. Kalau ditelaah satu persatu, dibuka hatinya Bapak Ibu, mental bloknya itu dibuka. Saya yakin Bapak Ibu pulang dari sini akan kejar pengen ke tanah suci, betul nggak? Lihat. Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah itu harus karena Allah. Nah, di dalam surat Al-Baqarah, atimul hajj wa umratan lillah. Next. Kemudian dasar hukumnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda, ibadah umrah itu sampai umrah berikutnya. Halo? Ibadah umroh sampai umroh berikutnya adalah sebagai apa? Kafarat untuk dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur tidak ada balasannya kecuali surga. Tertarik nggak kira-kira? Tertarik sekali Bapak Ibu. Sedangkan umroh itu di sana saya sampai berkali-kali. Di sana itu bisa 3 kali kita umroh. Jelas nggak? Makanya umroh yang satu ke umroh yang berikutnya sebagai penghapus dosa. Punya dosa Bapak Ibu? Banyak, nggak perlu dijawab ya nggak? Pasti punya dosa. Pasti punya membentak orang tua tuh. Pernah menyusahkan orang tua, iya benar? Iya benar. Pernah menyakiti pasangan kita, ya? Ya benar. Pernah mungkin menyakiti anak kita, ya tak? Pernah menyakiti tetangga kita, ya tak? Itu yang luar biasa Bapak Ibu. Jelas ya? Next. Kemudian ini dasarnya lagi. Halo? Masih bersama saya? Yang fokus serius tak doakan bisa ke tanah suci sebelum maut menjemput. Amin. Tepuk tangan ke Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu percaya enggak? Nanti tak tunjukkan ya. Ada doa yang tidak ada hijab. Berarti kabul. Mau itu nggak? Mau dengar itu nggak? Mau banget. Nanti saya punya testimoni ya, luar biasa, dan di sini juga ada. Dan ini dasarnya juga, Rasulullah itu pernah bersabda juga, para jamaah haji dan umrah merupakan apa? Delegasi Allah, bayangkan. Pengen nggak jadi delegasi Allah? Biyukullah, tamunya Allah, pengen nggak? Saya mau tanya, pernah nggak jadi tamunya RT? Tamunya Pak Ketua RT pernah? Tamunya Kepala Desa pernah? Bangga nggak kita? Jadi tamunya Presiden bangga nggak? Wah, bangga sekali. Pasti semua orang Indonesia menjadi tamunya Presiden bangga. Tapi ternyata setelah sampai di sana saya, ada yang lebih bangga bisa menjadi tamu Sang Maha Pencipta. Keren apa tidak Bapak Ibu? Keren apa tidak Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Saya diginikan lagi dan sesuai dari Rasulullah, jika mereka berdoa kepadanya apa? Allah akan mengabulkannya. Kalau Bapak Ibu nanti umroh akan dikasih tahu syarat dan ketentuannya biar 40 hari dikabulkan oleh Allah. Luar biasa mana? Nanti akan saya bahas. Kemudian dan jika mereka meminta ampun, maka Allah akan mengampuninya. Saya diginikan. Kalau Mas Irfan bertamu kepada seseorang, pernah nggak Bapak Ibu pernah ada orang tamu ke rumah Bapak Ibu pernah? Kalau ada tamu layaknya bagaimana? Ah, ini aja lah. Ini ibu bertamu kepada Bu Fatma, betul? Ini dikasih apa tadi? Snack nggak? Terus dipersilakan duduk nggak kira-kira? Ada yang dikasih snack, mungkin ada yang dikasih air, saya juga dikasih kopi itu di sana, ya nggak? Ya benda. Kalau ada tamu layaknya kayak gitu nggak kira-kira? Betul. Bayangkan 2015, kalau Mas Irfan jadi tamunya Allah, Mas Irfan itu akan dikasih 2 suguhan yang luar biasa. Halo? Bahkan saya utarakan ditambah lagi suguhan yang berikutnya. Apa? Yang pertama ini sesuai hadis Rasulullah. Ketika kamu meminta sesuatu, maka akan dikabulkan oleh Allah. Pengen tahu enggak? Karena diaminkan oleh 70.000 malaikat. Di mana? Nah, halo? Di mana tempatnya? Pengen tahu enggak? Ini akan tertarik Bapak Ibu. Karena apa? Diaminkan oleh makhluk suci. Luar biasa. Kemudian ketika meminta ampunan akan diampuni. Itu suguhan yang luar biasa enggak kira-kira? Yang bisa menjadi tamunya. Yang ketiga Mas Irfan, akan diperlihatkan benda-benda dari surga. Pernah wisata ke surga? Pernah belum? Semuanya belum. Ya benda. Tapi pengen nggak Mas Irfan melihat benda dari surga, minimal yang dari surga itu seperti apa bentuknya? Pengen banget. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan itu ternyata akan kamu jumpai bukan di
Sidarja, bukan di kota Banjar, bukan di tapi di tanah suci. Yang pertama apa? Halo? Yaitu kita akan melihat yang namanya Hajar Aswad. Pernah mendengar? Hajar Aswad itu adalah batu mulia yang konon didatangkan dari surga. Pernah minum air zam-zam? Dikasih ya? Pengen minum sendiri? Pengen banget? Pengen wudhu dengan air zam-zam langsung pengen? Dan itu terjadi kepada jamaah umroh atau haji Bapak Ibu. Berarti Bapak Ibu syaratnya harus ke sana. Jelas ya? Yang ketiga, pernah mendengar Gunung Uhud? Pernah? Perang Uhud, pernah dengar? Itu Bapak Ibu kalau melihat Gunung Uhud panjangnya kurang lebih 7,5 km. Dan gunung itu konon katanya akan percis sama ketika jenengan melihat di surga kelak. Amin. Wujudnya seperti itu Bapak Ibu. Dan itulah Gunung Uhud. Jelas? Yang keempat, jenengan juga akan melihat, bahkan bukan melihat lagi, memasuki, bahkan bukan masih, bahkan jenengan akan berdiri, sholat, dan berdoa di taman surga. Pernah wisata ke surga? Pernah melihat taman surga? Itu namanya Raudhatun Jannah yang berada di Masjid Nabawi Bapak Ibu. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Nah ini, yang merasa perempuan angkat tangan. Yang merasa perempuan, orang tua, yang masih muda terserah, yang sudah tua, yang jelas perempuan. Ayo angkat tangan, enggak takut. Pokoknya enggak usah angkat tangan, perempuan. Bisa dibaca enggak coba yang merasa perempuan, yang sudah tua? Coba dibaca. Luar biasa apa anda kira-kira Bapak Ibu? Jadi jihadnya orang yang sudah tua, anak-anak, orang yang lemah dan wanita adalah haji dan umroh, hadis riwayat An-Nasai. Jelas Bapak Ibu? Tertarik? Mulai tergugah? Semoga Allah mengetuk hati Bapak Ibu dan menggerakkan hati Bapak Ibu. Next. Keutamaan ibadah umrohnya. Halo? Kan kalau jenengan kalau ikut program perusahaan ini, programnya ini, jenengan yang dapat hadiah ini, senang tak kira-kira? Ikutan tak tahu itu penipuan atau apa? Iya tak kira-kira? Betul? Lihat keutamaan umroh, yakin tak kira-kira? Bahwa ibadah umroh yang satu kepada umroh berikutnya adalah penghapus. Keren apa enggak? Yang kedua, jamaah umroh adalah tamu-tamu yang doanya dikabulkan dan dosanya diampuni. Jelas hukum dan dalilnya Bapak. Makanya orang ada yang bilang orang pulang haji dan umroh kayak bayi baru lahir. Wafat saat menjalani ibadah umroh paling sampai hari sering mendengar ya, ada pengen meninggal di sana pengen? Banyak. Ya banyak. Karena apa? Mereka paham wafat saat menjalani ibadah umroh pahalanya dicatat sampai hari kiamat. Ibadah umroh bisa menghilangkan kefakiran. Jujur, bukan berarti mencari kekayaan. Orang yang benar umrohnya hampir dipastikan tidak akan menjadi miskin atau fakir. Jelas Bapak Ibu? Jadi duit yang Bapak Ibu keluarkan itu kayak balik lagi berlipat-lipat Bapak Ibu. Amin ya Rabbal alamin. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu. Salat 2 rakaat di Masjid Kuba akan mendapatkan fadilah pahala 1 kali umroh. Masjid Kuba itu adalah masjid yang pertama didirikan oleh Rasulullah Bapak Ibu. Masih bersama saya? Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Rasulullah, apakah ada jihad bagi wanita? Nah ini pertanyaan dari istri Rasulullah. Rasulullah menjawab, jihad yang tidak ada peperangan di dalamnya, yaitu haji dan umrah. Betul tidak kira? Dan ini riwayatnya sahih. Next. Kemudian sholat di masjidku, yaitu di Masjid Nabawi, lebih utama daripada 1000 sholat di masjid yang lain. Masjid di Sidarja, sholatnya udah hebat, betul tidak? Tapi dibanding dengan Masjid Nabawi luar biasa tidak kira? 1000 kali Bapak Ibu. Pengen? Pengen Bapak Ibu? Kemudian sholat di Masjid Haram lebih utama daripada 100.000 sholat di masjid lainnya. Dan bisa dibayangkan kira-kira 100.000 ini sanggup nggak di Sidarja? Belum tentu. Sehari itu ada berapa rakaat coba? Sehari 5 waktu ada berapa rakaat? 17. Kalau dikalikan 100.000 udah berapa pahalanya? Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Ayo semangat dong. Ngantuk enggak? Bapak Ibu, halo? Tadi dikatakan umroh. Rukun umroh itu apa? Ini penting, betul? Biar nanti oleh malaikat mungkar nakir tidak ditanya, kalau ditanya sudah pernah mendengar ini, jelas? Halo? Yaitu rukun umroh itu adalah niat ihram. Ihram itu adalah niat kita pertama kali untuk berihram. Kemudian harus tawaf. Tawaf itu apa? Mengelilingi Ka'bah sebanyak berapa putaran? 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad, Bapak Ibu. Kemudian sa'i, yaitu berjalan dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Kisahnya siapa itu? Nabi Ismail. Bukan? Belum tahu ya enggak? Bahaya enggak kira-kira? Harus tahu ya, siap? Tahalul, yaitu menggunting rambut.
Kemudian tertib jadi umroh itu nggak boleh bercukur dulu, terus sa'i, terus tawaf, terus ihram, itu nggak boleh. Harus apa dulu? Niat ihram dulu. Kemudian tertib. Selesai itu aja Pak Ibu. Ya, itu umroh. Jelas ya? Wajib umrohnya niat ihram dari mikot. Jadi umroh itu nggak boleh dari hotel di Mekah. Nggak boleh niat umroh itu dari Sidarja. Itu nggak sah. Jelas? Ada mikotnya. Mikot itu batas waktu dan batas tempat ditentukan sejak zaman Rasulullah Pak Ibu. Meninggalkan perkara larangan selama dalam ihram. Next. Mikot itu apa? Nanti pulang ditanya Pak RT, mikot itu apa? Batas. Apa? Batas. Halo? Mikot itu apa? Batas Bapak Ibu. Jelas ya? Nanti Bapak Ibu dengar mukat mikot, nggak tahu artinya mikot. Jelas ya? Ini penting. Jarang kan dengar ini, ya dah? Mikot itu adalah batas. Menurut istilah ialah batas waktu atau tempat untuk memulai melaksanakan ihram. Jelas Bapak Ibu? Itu adalah tempatnya ditentukan, tidak sembarangan. Karena tanah haram itu udah dipagar, udah dibatasi sejak zaman Rasulullah Bapak Ibu. Pengen masuk ke tanah haram? Pengen banget. Ya, kira-kira. Nah ini lihat Bapak Ibu. Inilah tempat mikotnya orang-orang umroh, yaitu di mikot di Masjid Bir Ali. Semoga Bapak Ibu dimampukan oleh Allah bisa di sini. Amin. Nah ini pelaksanaan umroh, mandi seperti biasa sunah-sunahnya ya. Next. Nah pelaksanaan umroh sebelum kita ihram itu boleh potong kuku, rambut, bersuci, berpakaian ihram, sholat sunat 2 rakaat. Niat umroh itu nanti dibimbing oleh mutawif Bapak Ibu. Labbaik Allahumma umrotan. Itu niat jenengan akan dibimbing. Gak perlu dihafalin pun, jenengan akan jadi makmumnya. Jelas? Kemudian membaca talbiyah, sholawat dan berdoa. Pengen gak dalam satu rombongan Anda berada di dalam bis, semuanya bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Pengen gak? Pengen gak? Pernah? Dalam satu rombongan bis, yaitu menuju mikot, pengen mau umroh, bertalbiyah pengen? Amin ya robbal. Amin. Kemudian yang ketujuh masuk kota Mekah dengan berdoa, masuk Masjidil Haram dengan berdoa, melihat Ka'bah dengan berdoa. Next. Nah, ihram biar tahu. Sudah pernah dengar ihram? Tahu definisinya? Nanti pulang ke rumah Pak RT dengan akan ditanya. Ihram itu adalah apa? Halo? Niat memasuki ibadah haji atau umroh dengan memakai pakaian ihram dari mikot. Punya pakaian ihram? Punya, nih Bapak pakai. Punya Bapak Ibu sendiri? Belum. Angkat tangannya yang belum punya pakaian ihram dalam hidupnya. Banyak ya? Saya doakan minimal jenengan punya pakaian ihram. Amin. Amin ya robbal alamin. Biar Allah yang akan memampukan jenengan berangkat. Betul? Dengan jenengan nanti berkolaborasi dengan Ibu Fatma, dengan adanya DP Umroh jenengan akan punya kain ihram. Bagi pria itu memakai 2 helai kain yang tidak berjahit. Jelas? Tidak berjahit. Jadi laki-laki itu Pak Adek itu nanti telanjang tanpa celana dalam, ya. Dan itu betul-betul Pak, apa namanya? Kain ihram itu betul-betul hanya 2 helai kain. Dan kita tidak boleh berpakaian yang ada jahitannya. Dan disitulah saya bercucur air mata Pak. Inilah gambaran imamnya. Mohon maaf ya, saya punya handphone, punya mobil, punya kendaraan, ibu jenengan juga punya rumah, punya mobil, punya kendaraan, bapak punya handphone, ini semua. Ternyata setelah menggunakan kain ihram di situ mutawif mutar pikiran kita, mengocok hati kita. Saya rasa jenengan nggak akan kuat dan jenengan akan menangis. Ternyata nggak ada yang dibawa, hanya kain itu aja nanti kita mati betul. Dan sudah kita bertelanjang, laki-laki bertelanjang. Dan tidak boleh pakai celana dalam, maka pakai celana dalam batal. Dan semuanya akan menangis. Dan saya mau tanya kepada bapak-bapak semua yang di sini, kira-kira pengen nggak dalam sejarah hidup jenengan? Halo? Pengen nggak di dalam sejarah hidup jenengan menggunakan kain ihram seperti ini? Pengen? 2015 yang lalu saya betul-betul tidak terbayangkan bahwa seorang Irfan hari ini saya punya motor, saya punya mobil, saya punya sepeda, pancal, ya enggak? Saya punya rumah, saya punya handphone. Tapi untuk kain ihram aja saya nggak pernah mementingkan. Betul? Padahal kain ihram itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu gunakan, kalau Mas Irfan gunakan apa? Dirikanlah di sepertiga malam terakhir. Kalungkanlah kain ihram ini Mas Irfan. Meskipun Mas Irfan belum pernah ke tanah suci, tapi perlihatkan, persaksikanlah kepada Allah bahwa Mas Irfan sudah pernah menggunakan kain ihram, dan mintalah kepada Allah, ya Allah, dengan pakaian ihram ini mampukanlah hambamu Irfan Halidin Mahmud Fauzi sampaikan betul-betul di Masjidil Haram, ya Allah. Karena kain ihram ini yang akan kita gunakan untuk menjadi saksi kelak di yaumil akhir. Jelas? Dan jujur kebanyakan bapak-bapak yang menangis karena di situ nanti kita akan pakai bahasa Indonesia oleh mutawif, oleh yang bimbing kita di sana. Kita betul-betul diingatkan kepada dosa-dosa kita. Ternyata hanya amalan yang akan menemani kita, tidak jam tangan kita, tidak handphone kita, tidak mobil kita, dan tidak harta kita yang lain. Luar biasa pada kira-kira. Ngerti Bapak Ibu? Kalau melihat hidup itu nggak mengerikan Bapak Ibu. Jelas ya? Next, nah ini kalau perempuan seperti ini, kalau perempuan tetap lah ya berjahit karena ini aturan dari Rasulullah.
Bagi pria setelah menjatuhkan ihram, halo, biar paham ya. Ketika sudah niat, ibarat ihram itu kayak niat puasa. Ketika sahur, mau imsak, ya enggak? Nah, seperti itu ketika dijatuhkan niat, maka berlakulah hukum ihram. Apa yang dilarang? Memakai pakaian biasa. Jadi pakai pakaian biasa udah dilarang. Gak boleh ada yang berjahit. Yang kedua, memakai sepatu pun dilarang. Sepatu ini kayak gini, itu batal. Kemudian menutup kepala, contoh peci. Itu juga batal, tidak boleh. Bayang setelah niat ihram tidak boleh menutup kepala. Kemudian bagi wanita dilarang berkaos tangan, itu dilarang. Menutup muka kayak pakai cadar. Jadi mukanya harus kelihatan. Next. Nah, setelah jatuh ihram tidak boleh pakai reksonan gitu kan? Halo? Batal. Kalau sebelum niat boleh enggak? Boleh. Biar enggak bau ketek ya enggak? Kayak minyak wangi, betul? Tapi kalau sudah jatuh ihram dilarang. Sekali jenengan menggunakan wangian, batal ihram jenengan. Jelas ya? Di sini jelas. Kemudian memakai minyak pada rambut, kalau sudah ihram dilarang. Memotong kuku, gunting kuku juga dilarang. Kemudian membunuh ada orang Sunda bilang itu ada ringit, nyamuk ya. Teplek, batal jenengan. Jadi harus pakai kaisar ini lah, pakai manja. Gak boleh bunuh binatang. Jelas? Tepuk tangan untuk ini semua. Tepuk tangannya keras dong. Alhamdulillah. Kemudian melakukan akad nikah. Kalau lagi ihram tidak boleh nikah. Jelas ya? Apalagi menikahkan juga tidak boleh selama ihram. Next. Nah, hal yang diperbolehkan ketika ihram itu memakai payung asal tidak menempel di kepala, tidak ada jarak. Memakai sandal yang tidak menutupi mata kaki, sandal jepit boleh? Boleh. Ihram itu berlangsung kurang lebih 6 jam, Pak. Jadi tidak selamanya 10 hari di Mekah itu 10 hari itu kita pakai ihram terus, nggak mandi-mandi terus, nggak gitu Bapak Ibu. Jadi cuma hanya 6 jam kurang lebihnya Bapak Ibu. Selama ihram, tawaf, sa'i, tahallul. Setelah tahallul, boleh nggak pakai sabun mandi lagi? Boleh. Boleh nggak pakai reksonan lagi? Boleh. Boleh nggak berhubungan suami istri lagi? Boleh. Setelah tahallul. Kalau jenengan nggak tahallul, jenengan selama hidup jenengan akan haram berhubungan dengan istri. Makanya diakhiri dengan tahallul. Jelas Bapak Ibu? Tawaf adalah menaik Ka'bah sebanyak berapa kali? 7 kali Bapak Ibu. Pengen tawaf? Ini Bapak Ibu, yang mau saya utarakan ini testimoni ya. Jamaah haji atau umroh, maaf. Dia hanya berkeliling dari sudut Hajar Aswad kembali ke Hajar Aswad itu, dia itu, maaf ya, halo? Masih bersama saya? Ini penting loh, jenengan nanti siapa tahu jenengan bisa ke sana, dan ini adalah doa yang begitu mustajab. Saya bilang tidak ada hijab di antara doa itu. Orang kalau bertawaf, dia itu kan bertawaf kan, berkeliling. Tapi kebanyakan, nah, lihat, halo. Ini Ka'bah, ini Hijr Ismail, ini Multazam, ini Hajar Aswad, ini Rukun Yamani. Nah, tolong jangan ada yang ngantuk sedikit, ini penting. Siapa tahu jenengan dikasih Allah rezeki yang besar, umur sehat, panjang umur, dan dimampukan sampai di sana. Masih ingat omongan saya? Karena saya diomongkan oleh orang Malaysia 2016 dan ini saya pakai sampai sekarang. Setiap saya keliling-keliling, saya tetap ngomong tentang ini. Ini adalah orang bertawaf seperti ini Bapak Ibu. Diawali dari Hajar Aswad, berputar sampai Hajar Aswad lagi. Ini adalah hijau, cirinya. Berputar sebanyak berapa kali? Tapi kebanyakan jamaah haji atau umroh ketika berputarnya seperti ini dia leha-leha. Halo? Mungkin ada yang selfie gitu. Betul? Sering nggak? Status di Facebook. Betul? Terus badannya berputar ke sana kemari. Ternyata itu batal dengan tawaf. Jelas? Kita itu bahu kiri kita Pak, tidak harus sejajar dan menghadap Ka'bah. Tidak boleh muter kanan, balik kiri itu tidak boleh. Jadi harus seperti ini Pak. Nah, terus. Dan di situ ada doa-doanya. Halo? Ada doa-doanya. Tapi ada satu yang banyak tidak diperhatikan oleh orang-orang di sini Bapak. Saya pertama kali dikasih tahu begitu landing Jeddah, kamu dari mana? Jamaah Inggris pakai bahasa Melayu. Jadi dia ngomong saya gini, kalau nanti kamu tawaf, hati-hati di sini. Perhatikan. Ini apa namanya? Rukun Yamani. Rukun itu sudutnya. Ini namanya apa? Rukun Hajar Aswad. Di antara rukun Yamani dan Hajar Aswad, ketika posisimu, nah halo, ketika di antara ini, nah segini kan, aslinya kan lumayan lebar ya enggak? Di antara ini, maka sering dianjurkan doa sapu jagat. Yang Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Oke, semua berdoa seperti itu. Tapi ternyata ini ada yang luar biasa Bapak Ibu. Ada yang lebih dahsyat lagi, Irfan. Sok kamu mau pakai bahasa kamu, minta apapun, karena disinilah 70.000 malaikat antara rukun Yamani dan Hajar Aswad ini yang akan mengaminkan doa-doamu. Luar biasa pada dari Bapak Ibu. Jadi
mohon kalau nanti kelak umroh atau haji, ketika tawaf di sini jangan bercanda, jangan ngomong ngalir ngidul. Manfaatkan setelah dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mintalah langsung terserah. Mau minta istri kita setia boleh nggak? Mau minta anak kita soleh boleh nggak? Mau meminta kita dapat rezeki banyak boleh nggak? Apalagi meminta utangnya lunas. Ada yang punya utang di sini? Banyak. Dan saya mengeri tentang hutang ngeri Bapak Ibu. Ternyata orang hutang itu tidak bisa dibayar dengan jihad. Orang yang jihad meninggal saja kalau masih punya hutang masih tergantung. Ngeri tak kira-kira? Semoga orang yang di sini semuanya hutangnya semuanya lunas. Amin ya robbal alamin. Dan ternyata maka di sini kita harus berdoa. Di sini ada 70.000 malaikat yang akan mengaminkan. Jelas? Jelas Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Sa'i adalah berjalan dari Bukit Safa ke Bukit Marwah. Bukan berarti bukit yang tinggi. Ya, tidak seperti itu bentuknya. Enak lah, di dalam ada AC-nya Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, dimulai dari Bukit Safa dan berada di Bukit Marwah, perjalanannya mungkin kurang lebih 3,5 kilo Bapak Ibu. Mondar, balik lagi sampai 7 balik Bapak Ibu. Nah, berdoa ketika hendak ini semua akan dipimpin doa-doanya oleh mutawif. Jadi Bapak Ibu tuh enak. Jelas? Ini jangan dihafalkan doanya. Kalau dihafalkan nggak akan hafal. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini tempat sa'i. Pernah ke sini? Mau? Ini tempat sa'i. Pengen nggak Bapak Ibu ada di sini? Ya Allah luar biasa Bapak Ibu. Berjalan seperti ini. Berarti nggak kepanasan ya? Yang kepanasan hanya ketika tawaf. Next. Nah, syaratnya sa'i harus tawaf dulu baru sa'i. Menyempurnakan sampai perjalanan ke-7 baru tertib dilaksanakan di tempat sa'i antara Bukit Safa dan Bukit Marwah. Next. Nah, ini tahalul. Tahalul itu keadaan seseorang yang telah dihalalkan. Yang tadinya haram melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang, selama berirham berarti setelah dicukur menjadi halal. Pakai reksona? Boleh tak? Boleh. Mencium istri boleh tak? Boleh. Kalau ihram Pak Hadi, ketika ihram meskipun Pak Hadi dengan istri bilang oh, istri saya cantik, itu juga tidak boleh. Tidak boleh. Jadi betul-betul melihat perempuan-perempuan Arab yang kincong-kincong itu tidak boleh bersahwat Bapak Ibu. Jelas ya? Nah, dalam ibadah umroh menggunting atau mencukur rambut dilaksanakan setelah sa'i seperti ini Bapak Ibu. Next. Ini sudah tadi ya. Next. Nah, kalau niat umroh ini seperti ini. Labbaik Allahumma umrotan, artinya aku sambut panggilanmu ya Allah untuk berumroh. Talbiyah seperti ini sudah tahu ya. Next. Oke, next. Nanti doa masuk ke kota suci Makkah. Halo, sebentar. Pengen nggak lihat jam ini? Pengen banget. Bapak Ibu nanti ketika di bis naik ya. Ketika ditunjukkan oleh mutawif, ya mutawif itu seperti gaib lah ya. Tapi dia juga pembimbing ibadah. Coba lihat Bapak Ibu, lihat ke tengah ke samping kanan Bapak Ibu. Pertama kali saya melihat yang ada di TV-TV kan jam besar Pak Ade. Saya kayak mimpi, ya Allah, saya sampai di sini akhirnya ya Allah. Apa yang di televisi, apa yang digambar, akhirnya mata saya bisa melihat langsung. Ini adalah menara yang betul jam besar ini tinggi sekali Bapak Ibu. Next. Ini dilihat dari atas. Kecil banget ya. Nah, padat sekali Makkah Bapak Ibu. Next. Nah, halo. Ini adalah yang disebut dengan gerbangnya kota Makkah. Dan ternyata orang non-muslim tidak diperbolehkan melewati sini. Dan ada jalur khusus non-muslim. Ya, konon katanya itu tidak boleh lah. Nggak tahu seperti apa, saya kurang paham. Intinya kalau bukan muslim tidak dikunci dengan syahadat, tidak boleh memasuki ini. Terus kalau orang ngaku-ngaku syahadat gimana? Ya saya nggak tahu. Intinya non-muslim ada jalan khusus. Tidak boleh lewat sini. Dan saya ingatkan ketika suatu saat jenengan umroh atau haji begitu menghadapi gerbang ini adalah disebut dengan tanah haram. Tolong jenengan jangan tidur. Halo? Jangan apa? Jangan tertidur, kebanyakan jamaah pada tidur. Saya diomong lagi, hikmah saya ketemu orang Malaysia sama-sama satu pesawat karena dulu saya berangkat ada sisi tidur ke Malaysia dulu ya saya. Jadi dari Malaysia saya terbang langsung ke Jeddah. Disitulah saya mendapatkan pencerahan karena dulu sesama jamaah yang pernah haji nggak ngomong gitu ke saya. Kamu kalau nanti masuk gerbang kota Mekah, kamu jangan pernah tertidur. Ada doanya, saya kasih doanya. Nah maka di situ saya nggak tidur dan disitulah saya ya Allah saya memasuki gerbang kota Mekah. Next. Nanti kalau malam kayak gini Bapak Ibu. Luar biasa ya? Semoga semangat. Ini Masjidil Haram di luar kayak gini Pak. Jadi kalau di luar, ini kita sebelum masuk Masjidil Haram, tampak dari hotel. Hotel kita paling dekat ya. Kurang lebih 100 atau 200 meter. Masuk ini seperti ini visualnya Bapak Ibu. Di luar. Nah, pernah dengar ini? Apa namanya? Pengen nyium enggak? Pengen? Inilah yang disebut dengan batu dari surga. Dibawa oleh malaikat Jibril. Dari surga dibawakan ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah. Kenapa orang pada mencium Hajar Aswad, pada mengusap Hajar Aswad? Karena kemuliaannya sangat luar biasa. Next ya. Ini Hajar Aswad seperti ini.
Ini adalah tempat-tempat mustajab Bapak Ibu untuk berdoa. Itu namanya apa? Pintu Ka'bah. Ulang lagi. Orang bergantung di sini bukan main-main Bapak Ibu. Karena orang katanya siapapun yang berdoa di sini dikabulkan oleh Allah. Jelas di pintu Ka'bah. Next. Nah, tepuk tangan untuk Bapak Ibu semua. Tolong jangan ada yang tertidur, jangan ada yang ngantuk-ngantuk. Ini penting. Siapa tahu jangan akan sana. Banyak tidak dibahas tadi. Kenapa saya masukkan kepada materi ini sebagai testimoni saya? Bapak Ibu pernah nggak dengan namanya multazam? Pernah atau baru? Baru. Multazam itu terletak di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Di antara sudut Hajar Aswad dan ini pintu Ka'bah, ukurannya kurang lebih 1,5 meter. Itu namanya adalah multazam. Rasulullah bersabda, tidak ada doa. Multazam itu tidak ada doa kecuali mustajab. Luar biasa pada kira-kira. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan luar biasa. Kira-kira perlu nggak semangat ke sana? Tidak ada doa kecuali mustajab. Bahkan saya digiring, di sini tempat mustajab, di sini tempat mustajab, di sini tempat mustajab. Ada masih kamu nanti nyampe di kota Mekah, nyampe di dalam Ka'bah, kamu temui yang namanya multazam, yaitu di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Kalau kamu serius berdoa dan mintalah atas nama diri kamu, mendoakan seorang samoan dengan lengkap dengan binnya atau bintinya, maka insya Allah akan mengabulkan tidak lewat 40 hari. Amin ya robbal alamin. Tapi mau kesini juga ngantri, ya dah. Tapi kalau kita bisa, insya Allah bisa. Semoga yang ada di sini kelak bisa ke multazam sama. Amin ya rabbal alamin. Jelas ya? Multazam di mana ulangi? Pak Hadi di mana posisinya multazam? Aduh lupa. Ayo, multazam di mana ibu-ibunya? Di antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Jadi nanti ketika ditanya ada bekal ya. Berarti multazam itu berada di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Yang di sini keutamaannya sangat luar biasa. Saya mau bertestimoni sedikit ya tentang multazam. Siapa tahu ini menjadi pengalaman yang kelak jenengan akan lakukan. Mohon maaf, saya rasa jenengan hidup pasti punya utang ya, ya enggak? Mungkin saudara tetangga semua juga ada yang terlilit utang ya? Banyak? Lupa ada banyak katanya. Mungkin banyak lah saudara-saudara bapak, teman-teman. Ini saya punya bertestimoni aja. Saya dari ribuan jamaah dari Sumatera, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Sulawesi Pak ada ya? Karena jamaah kita ribuan. Ternyata survei membuktikan dari sekian jamaah itu ternyata banyak sekali permasalahan hutang seperti itu. Dan mereka inginnya lunas, betul nggak? Tapi cara melunasinya itu yang bagaimana, betul nggak? Nah, akhirnya saya dikasih arah untuk kalau pergi ke tanah suci itu. Jadi sebelum pergi Pak Ade, saya nanti Bapak Ibu kalau umroh nanti ada manasik ya, disuruh menulis proposal atau permintaan kita kepada Allah. Jadi, mohon maaf ya, saya buktikan, benar saya buktikan. Ketika jenengan gak ditulis, begitu masuk multazam, apa yang jenengan minta itu akan lupa. Orang Sunda bilang itu nggak ada gleng, nggak ada apa yang mau minta gleng, lupa, ya kan? Maka saya sarankan ketika nanti jenengan akan ke sana, tulislah seluruh permintaan jenengan, baik apapun terserah, itu hak jenengan. Maka ketika kamu masuk di multazam, datangilah di saat waktu yang tidak ada penghalangnya. Pengen tahu nggak waktu itu? Ternyata yang luar biasa, bukan di jam 2, bukan di jam setengah 3, bukan di pas adzan subuh, bukan. Dan saya dikasih tahu ternyata bahwa di Mekah itu ada tempat mustajab dan ada waktu mustajab. Kalau di Indonesia yang ada waktu mustajab. Kalau jenengan di Ka'bah dapat dua-duanya. Coba kamu di saat waktu imsak. Halo? Nah, ini siapa tahu bekal ya. Sharing aja saya, bukan ngajarin saya bukan ustaz. Ternyata Mas Irfan, bahasanya mereka lah bahasa ulama gitu ya. Sampai Allah itu kalau tidak mengabulkan itu sampai, kalau bahasa dibahasakan itu sampai malu kalau tidak mengabulkan. Di waktu itu. Halo? Kapan waktunya datang? Kalau jenengan ketika puasa, ketika sahur, halo? Itu jenengan kira-kira waktu imsak paling nonton TV. Saya gitu kan? Ya enggak? Ketika waktunya imsak, jenengan paling ngobrol-ngobrol dengan anak istri. Betul? Tapi ternyata di waktu imsak itulah yang ternyata waktu yang begitu mustajab Bapak. Maka ketika kamu mendatangi multazam, datangilah di saat itu, yaitu di saat waktu mustajab, yaitu ketika menjelang adzan subuh, yaitu di waktu saat imsak. Kamu pulang ke Indonesia, jelang 10 menit waktu mau adzan subuh, jenengan nggak usah ngomong kanan kiri, nggak usah ngomong apa, kamu mintalah kepada Allah. Caranya bagaimana? Saya dikasih tahu caranya. Jadi seperti Bismillahirrahmanirrahim. Pakai bahasa Indonesia aja kalau kamu nggak ngerti Arabnya. Ya, gimana Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, hambamu Irfan Hariri bin Mahmud Fauzi bersaksi, ya,
bahwa hamba bersaksi tiada Rob yang patut disembah kecuali Engkau ya Allah. Engkau tidak beranak dan juga tidak pernah diperanakan. Tiada sekutu bagimu ya Allah. Hamba bersaksi. Itu adalah tema tertinggi Mas Ipan sebagai pembuka ketika jenengan berdoa. Kalau nanti kamu sebutkan itu, insya Allah doa dikabulkan. Maka datangi di saat menjelang subuh. Sebagai dengan tahajud dan sebagainya. Begitu menjelang di detik 10 menit waktu ada subuh, coba jenengan berusaha ke sana. Dan disitulah ternyata dari saya berbicara ke orang jamaah bukan baru di Jakarta yang punya permasalahan utang. Alhamdulillah ternyata Allah lunasi dalam waktu yang begitu cepat. Semoga permasalahan jenengan juga akan dikabulkan dan diselesaikan oleh Allah. Amin ya Rabbal alamin. Dan ini apa namanya? Makam. Nah, ini makam Ibrahim, bukan berarti makam Ibrahim ya, tapi telapak kakinya Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu seperti itu bentuknya. Dan ini adalah Hijr beruntunglah orang-orang yang bisa ke sana ya. Karena jamaah impresan media wisata 100% saya wajibkan untuk masuk ke Hijr Ismail. Kenapa apa? Karena apa? Sholat di dalam Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Luar biasa Pak. Kenapa saya memasang satu orang TL, tour leader, bagaimana menggiring jamaah untuk dimasukkan ke sini? Oke, secara logika ini berdesak-desakan, betul tak? Tapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Orang yang udah niatnya kuat, ternyata masuk sini gampang kok. Betul tak? Ini adalah Hijr Ismail, seperempat lingkaran ini. Saya doakan jenengan akan mengalami sholat di dalam Hijr Ismail. Amin ya Rabbal. Nah ini bentuknya. Seperti itu. Kalau lagi pandemi ya di kayak gini kan. Ini adalah talang emas. Ini juga tempat mus. Next. Nah ini rukun yang mani Bapak Ibu. Doa di antara kedua kata mani adalah Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah ini penting seperti itu. Next. Nah ini adalah Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah, ini rukun Iraki, ini makam Ibrahim, ini Hijr Ismail, ini rukun Syam'i, ini rukun Yamani. Itu di Masjidil Haram. Doa-doa seperti ini nanti akan diajarkan. Next. 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 Nah, ini nanti semuanya juga dengan semua akan dibimbing. Jadi jangan pernah berpikir, oh saya nanti nastok. Halo? Nah, jenengan kalau minum air zam-zam, halo? Ini saya dulu tidak diajari oleh mutawif saya, mungkin lupa atau bagaimana, betul nggak? 2016 pertama kali, ternyata kedahsyatan air zam-zam itu luar biasa. Orang banyak jamaah haji atau umroh, maaf ya, saya praktekkan. Ini cara minumnya kayak gini. Tapi ini hanya sharing ya. Saya dulu nggak ngerti Pak ada minum. Nek minum saya berdiri aja. Nek berdiri ya, kita kan nggak ngerti tentang bagaimana adabnya seperti itu kan. Banyak jamaah haji atau umroh minum itu berdiri. Kata orang Malaysia, ya orang Malaysia juga banyak. Dan ternyata ketika saya masuk ke dalam Ka'bah, di situ kan banyak air zam-zam di pinggirnya, betul nggak? Ternyata Mas Irfan, kalau kamu mau minum air zam-zam itu, tolong kamu menghadap Ka'bah dan bersimpuh. Duduklah ini, kayak duduk atahiyat. Di situ kamu minumnya itu harus baca doa. Lihat kandungan doa. Artinya lihat, ya Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rizki yang luas dan kesembuhan dari sakit. Banyak mendengar orang dari sana pulang mendadak sembuh, betul nggak? Orang dari sana pulang ke sini mendadak kaya, banyak. Ya benar. Karena apa? Dia benar. Ketika menghadap Ka'bah, dia beradab yang sopan. Dan ketika meminumnya kayak gini, saya diajarkan. Tanggupkan, jangan sekaligus tenggak kayak orang mabuk. Gitu kan? Jadi harus 1, 2, 3. Ketika selesai berdoa, coba Mas kita praktekkan. Jangan tiru tuh jamaah-jamaah yang lain. Saya digitu kan. Akhirnya teman saya pada berdiri, alah saya mau ikutan orang itu aja, duduk. Dan ternyata akhirnya dari situ pengalaman pertama saya praktekkan kepada siapapun. Paham ya tentang air zam-zam ya? Next. Nah ini nanti semuanya akan dipahamkan semua. Dan intinya Bapak Ibu, saya berbicara di depan, mungkin ada yang masuk tertutup dan ada yang tidak. Betul ya kira-kira? Satu hal pesan dari saya, karena setiap orang itu, jujur saja, ini buat Bapak Ibu semua, terakhir sebelum saya turun, saya juga pesan. Boleh saya sharing sebentar sebelum turun? Saya adalah orang biasa. Jangan menganggap saya ini orang umroh pasti ustadz atau kiai, betul. Saya sebelum memasuki dunia ini, saya betul-betul orang yang gak ngerti. Sholat aja bisa dihitung jari. Puasa Ramadan aja bisa dihitung waktu. Jujur, saya sebelum 2015 saya nggak ngerti tentang agama. Bahkan ini mohon maaf ya, ini mohon maaf sekali, ini saya mendengar kalimat hayya 'alas shalah. Halo.
Hayya 'alas shalah. Sebelum 2015, sebelum saya ke tanah suci, saya menganggap itu suara biasa-biasa saja. Halo, ini hanya mengingatkan saya. Ini untuk diri saya, tapi untuk jenengan. Siapa tahu omongan saya ini ada manfaat. Yang sekarang tidak bawa suaminya, semoga tersampaikan kepada suaminya. Yang tidak bawa istrinya, semoga tersampaikan kepada istrinya. Dan ternyata apa? Saya dibukakan oleh seorang ulama di sana, bahwa kita di Indonesia, ternyata panggilan tertinggi sejagat raya itu adalah panggilan suara adzan. Setuju apa tidak? Setuju apa tidak? Karena apa? Ternyata saya menyadari betapa banyak dosa yang telah saya perbuat. Benar, saya juga merasakan, betul nggak? Ternyata kalimat tertinggi ini sering dikumandangkan di sekitar kita berapa kali sehari? Iya Banda, saya 2015, 2016 diginikan. Berapa banyak yang datang ke masjid, dan berapa banyak yang diam di rumah, dan berapa banyak yang mengambil wudhu, dan berapa banyak yang tetap nonton sinetron. Iya kan? Iya kan? Ternyata ya Allah, itu adalah panggilan dari Allah. Yang wasilahnya adalah orang yang ada. Sampai ulama di sana bilang kayak gini, maka masih orang yang ada itu pahalanya besar. Ya Banda? Memanggil. Betul tidak? Dan ternyata Pak Hadi, saya begitu mendengar bahwa hayya 'alas shalah itu adalah panggilan tertinggi sejagat raya. Itulah yang Allah menjadi cemburu. Itulah yang Allah akan besar pertama kali adalah sholat kita. Betul? Dan disitulah saya akhirnya mengerikan. Begitu melihat di Mekah, di Madinah, begitu adzan berkumandang, seluruh pertokoan tutup. Di Indonesia ada nggak? Di Indonesia ada nggak? Dan saya sampai, ya Allah, karena memang mereka menganggap di sekitar Mekah begitu suara ada di kumandang, semua itu, bahkan polisi-polisi itu menyisir. Apabila ada yang masih berjualan, apabila ada yang masih kesana kemari, akan pakai tongkat. Cepat, hajar aja. Seperti itu. Dan ternyata Bapak Ibu, saya mengalami itu, maka saya pulang dari sana. Saya akan menyampaikan kepada siapa. Dan ternyata umroh atau haji itu juga panggilan Allah. Setuju? Kalau sholat dipanggil oleh suara adzan, orang manusia kan dia? Yang ada manusia lah kira-kira. Hayya 'alas shalah. Sesungguhnya hakikatnya panggilan siapa? Ketika jenengan dipanggil, diketuk seperti ini. Saya mah jujur dari rumah saya nggak minta apa-apa. Saya ngomong sama ibu saya, ibu mertua saya. Saya minta kepada Allah sebelum tadi sholat subuh 10 menit. Karena saya tahu jadwal Fatma, saya minta kepada Allah. Ya Allah, hari ini di saat waktu yang begitu mustajab, saya perjalanan akan nyampe ke Sidarja. Saya nggak tahu akan bertemu dengan siapa. Tapi pertemukanlah ya Allah dengan orang-orang yang akan kau mampukan ke tanah suci. Dengan orang-orang yang akan kau panggil ke tanah suci. Karena hamba tidak tahu hamba akan bertemu dengan siapa. Tapi tolonglah ketika hamba berbicara di depan, ketika hamba menyampaikan, ketuklah hati mereka. Bukakanlah rezeki selebar-lebarnya. Gerakkanlah hati mereka. Dan mampukan mereka untuk kesana sebelum ajal dijemput oleh malaikatmu ya Allah. Dan itu adalah doa saya. Dan semoga dari sekian banyak orang, insya Allah dikabulkan semuanya. Amin. Dan akhirnya saya jujur akhirnya masuk ke Impresa ini. Saya berpikir kalau saya terus seperti ini, hidup saya tidak ada ketenangan. Betul? Dan akhirnya saya diajarkan di Impresa kalau hari Jumat itu tidak ada hari pertengkaran dengan suami istri. Siap? Siap? Sekalian hari Jumat yang ada. Hari Jumat itu seminggu sekali menjadi hari perdamaian seluruh para muslim yang punya pasangan. Siap? Saya alhamdulillah dari 2015 diajarkan bahwa setiap menghadapi hari Jumat bak seperti menghadapi hari raya Idul Fitri. Jadi kita dilatih hari raya Idul Fitri itu tidak harus maaf-maafan itu ketika Idul Fitri saja. Jadi ketika hari Jumat, yaitu saya diajarkan dari 2012 saya harus meminta maaf kepada pasangan kita. Setuju? Kepada anak kita. Setuju? Kepada siapapun, dan kita memaafkan kepada siapapun. Dan ketika hari Jumat itulah banyak keutamaan. Dan alhamdulillah saya sampai detik ini berarti kurang lebih 6 tahun. Mungkin kalau kakak saya itu sebagai pengawal umroh sudah lebih dari 9 kali bolak-balik ke tanah suci. Dan mungkin di antara jenengan belum ada yang sekalipun. Betul tak? Saya doakan. Saya berdiri di sini mengajak jenengan untuk bisa ke tanah suci semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akhirnya 6 tahun berada di PT Impresa Media Wisata, yang alhamdulillah pada hari ini sudah ribuan jamaah yang berangkat. Ya. Dan alhamdulillah sampai detik ini saya beserta istri dan kedua anak saya masih umurnya mungkin 4 tahun, 6 tahun. Dan alhamdulillah sudah bisa ke sana, dan semoga Bapak Ibu yang usianya lebih dari saya bisa sampai ke sana semuanya. Amin. Dan Bapak Ibu, saya mau menyampaikan terakhir, di Bu Fatma ini kan ada beberapa program yang luar biasa lah ya. Dalam artian saya hanya mengajak Bapak Ibu untuk KTP-nya didaftarkan menjadi calon tamu Allah. Amin. Menjadi siapa? Menjadi tamu. Biar KTP-nya itu nanti
pernah ada sejarahnya dalam hidup Bapak Ibu. Jadi bukan digunakan untuk pinjam duit saja. Betul tidak? Dan saya doakan seperti itu. Antara mau dan tidak mau Bapak Ibu itu hak Bapak Ibu. Setuju apa tidak? Saya hanya mengajak, saya hanya mengingatkan, mulai pulang dari sini, apakah Bapak Ibu setuju ketika mendengar suara adzan, ayo kita pergi ke sholat, siap? Siap? Ayo kita jadikan ketika hayya ala sholat, tinggalkan segala aktivitas kita. Tinggalkan segala kesibukan kita, setuju? Bahkan saya jujur pernah berfatwa dalam acara seperti ini, saya dikomplain oleh orang yang mengadakan acara, karena saya begitu takutnya ketika mendengar hayya ala sholat, saya tetap masih berbicara. Saya tinggalkan, saya mohon maaf, saya turun, saya lebih baik pergi ke masjid. Dan semoga setelah pulang dari sini nanti, minimal jenengan semuanya ketika mendengar adzan semuanya bergegas seperti layaknya di Mekah dan di Madinah. Amin ya rabbal alamin. Dan saya akan mengenalkan sedikit sebelum saya turun, yaitu di PT Impresa Media Wisata ini kita berkantor pusat di Purwokerto, Pak. Nah ini kantor pusatnya ya. Dan kebetulan izin Kementerian Agamanya itu lengkap nomor urut 304 tahun 2020. Jadi setiap 3 tahun kita perpanjang. Jelas? Jadi kita bukan travel yang abal. Jelas Bapak Ibu ya? Ini kantor pusatnya di mana? Di Purwokerto Bapak Ibu. Dan alhamdulillah jamaahnya dari Sumatera, Pulau Jawa sampai lainnya banyak sekali ribuan. Dan kita sudah terakreditasi dengan akreditasi B, di mana sudah ada semua, tersertifikasi semuanya. Intinya seperti itu Bapak Ibu, ini sertifikat keanggotaan Himpuh ya. Dan visi dan misinya adalah menjadi penyelenggara umroh, haji khusus dan wisata halal. Kemudian memberikan pelayanan kenyamanan serta solusi kepada jamaah, memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah. Satu kelebihan daripada kita, biar Bapak Ibu paham, orang jamaah kita itu diantar dari tempat sampai ke Mekah, sampai Madinah, sampai balik lagi. Bisa dipahami? Jadi tidak usah takut, tidak harus saya dengan siapa, saya dengan bagaimana. Kebetulan di Impresa Media Wisata itu memang masih muda-muda Pak. Jadi jarang yang sudah usianya lanjut, dalam artian pembimbingnya itu, paham tidak? Kayak seusia saya, kayak seusia kakak saya. Dan ini direktur utamanya adalah Ibu Haja Dion Kamia, berasal dari Jepara. Ini komisarisnya, ini adalah Ustadz Dr. Abdul Khabir. Ini adalah mutoi kita. Ini usianya kelahiran tahun 1988. Jadi tenaganya masih kuat-kuat, paham tidak? Dan ini adalah direktur utamanya Bapak Wisnu. Dan ini kebetulan saya sebagai manajer pemasaran. Saya domisilinya di kota Banjar. Next. Dan ini figur komisaris, beliau itu adalah punya bis BJU di Jepara gitu. Jadi mohon maaf ya, umroh ini bukan menjadi usaha satu-satunya, ini adalah perusahaan beliau yang ke-7. Nah ini beliau suami istri ya. Dan kebetulan mohon maaf ya, visa kita itu adalah sendiri. Jadi tidak numpang pada orang lain. Mohon maaf, meskipun style saya bukan, mohon maaf ya, kan orang kan tahunya naik umroh itu wah berlebar ustaz atau gini. Saya jujur aja, saya hanya paham bagaimana orang itu begitu daftar sampai dia berangkat sampai dia balik lagi, itu saya paham, saya menguasai. Jelas? Jadi yang terpenting bagi jamaah apa? Berangkat apa tidak? Iya benda. Yang terpenting itu. Alhamdulillah kalau Impresa menguasai banget dari tiketing, dari visa, dari hotel. Biar Bapak Ibu tahu. Satu, kita provider visa sendiri, nggak numpang sama orang lain. Kita nggak berkonsorsium dengan yang lain atas nama PT Impresa Media Wisata. Kemudian gedung kantor milik sendiri, tidak kontrak, tidak nyewa. Kemudian komisaris atau ownernya sudah sejak lama sukses di bisnis transportasi, yaitu dia itu punya bis BJU. Kalau di Jawa Barat itu kayak Budiman lah ya. Kemudian mebel, kayu dan properti, punya beberapa postel. Jadi intinya kekuatan finansial pribadi yang tidak perlu diragukan. Karena banyak pemilik-pemilik travel itu usahanya hanya mengandalkan travel. Bahaya enggak? Banyak sekali seperti itu. Jadi saya berani di sini karena memang beliau usahanya banyak. Kemudian dengan banyaknya perwakilan di seluruh Indonesia, maka alhamdulillah seat selalu terpenuhi dan tidak pernah nggak berangkat. Bahkan kemarin di 2021 di saat pandemi corona melanda, Impresa Media Wisata memberangkatkan. Tepuk tangan untuk Impresa. Meskipun di masa pandemi, tentunya dengan protokol kesehatan, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Intinya kita berdoa semoga pandemi ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Saya mengajak jenengan semuanya, intinya terakhir sebelum saya turun, ayo mengajak yuk juang daftar umroh. Jelas? Yuk juang daftar umroh. Tadi nanti ada program dari Bu Fatma, insya Allah itu bagus sekali kalau biar dalam sejarah hidup jenengan. Karena kalau jenengan nggak pernah daftar, kapan jenengan mau berangkat? Jelas apa tidak Bapak Ibu? Yang kedua, kenapa saya tadi tanya sama Mas Irfan? Kalau Mas Irfan sebulan sekali mau nggak ke sini? Bagi saya bukan masalah finansial, bukan masalah materi, bukan masalah apapun, bukan masalah saya, wah biar umroh Impresa menjadi banyak, saya enggak. Saya jujur aja, saya udah lillahi ta'ala niatnya dakwah. Saya berharap dari omongan saya, ya enggak 100% atau 20%, ada yang masuk aja. Jadi pahala enggak buat saya? Iya benar Bapak. Jadi jariah yang tak akan terbandingkan. Saya meniru MLM. Tahu MLM? Multi-level marketing, pernah dengar nggak? Kalau kanan kiri yang atas dapat banyak, pernah dengar? Itu kan dunia ya dah. Aku
meniru aja. Betul nggak? Saya berpikir gini, Pak Hadi umroh atau bapaknya umroh. Gara-gara saya bicara, betul? Gara-gara saya niatkan doa. Terus saya daftar. Dapat nggak saya pahala? Terus bapaknya ngajak istrinya, yuk mah, daripada sendiri sama mama aja berangkat umroh. Dapat lagi nggak saya? Sampai aja dia, ada mamanya, ada bibinya, ada anaknya. Betul nggak? Berapa pahala yang saya dapatkan? Dan ternyata akhirnya saya oh emelan itu gunakan emelan akhirat aja. Jadi saya senang Bu Fatma. Kayak ngomong kayak gini, yang penting saya ngajak kebaikan. Mau, ya monggo, tidak ya sudah sampaikan. Tapi saya yakin, saya nggak dapat finansialnya, saya yakin saya dapat akhirat. Seperti itu Bapak Ibu. Dan saya berdoa dari sekian banyak orang. Mudah-mudahan dakwah ini segera tersampaikan. Amin ya Rabbal. Karena prakteknya di lingkungan Pak Ade, di wilayah saya pengajian-pengajian, ternyata ustadz-ustadznya aja banyak yang belum pernah berangkat. Jadi ketika ditanya, "Tak, kenapa nggak pernah bahas umroh? Kenapa nggak pernah bahas haji?" Dia bilang apa? Ya bingung Mas Irfan ketika ngomong, katanya ditanya, saya belum berangkat kayak gitu. Nah makanya saya di sini saya mengambil peran ini. Jadi alhamdulillah di kampung saya juga satu persatu saya ya dari hati ke hati lah ini seperti itu. Minimal dia mau daftar aja dulu. Jelas Bapak Ibu ya? Nah, terserah dia mau daftar berapapun ya. Yang penting dia ada keinginan seperti itu Bapak Ibu. Nah jadi dari saya tidak akan panjang lebar, mungkin nanti akan dilanjut oleh Bu Fatma ini seperti apa, mungkin ada acara yang lain lagi karena waktu sudah siang. Dan saya terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang masih mau mendengarkan saya. Saya ucapkan terima kasih sekali dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kata-kata saya kurang berkenan. Dan saya kalau ngomong capeknya banget, kurang tidur luar biasa, harus sampai di sini acara saya begitu padat, tapi tidak masalah. Meskipun Bapak Ibu kelihatan lelah, capek, tapi bagi saya tidak capek. Dan semoga Allah ridho terhadap pertemuan kita dan semoga Allah membalas kebaikan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Dan terima kasih kepada Pak Irfan yang telah menyampaikan panjang lebar, menyampaikan tentang permasalahan yang menjadikan kita satu ya terbayangkan. Mungkin saya juga barusan mendengarkan, itu cuma mendengarkan, jadi terbayangkan bagaimana tabah, bagaimana di acara-acara di umroh, dan juga yang kedua meluruskan niat kita sehingga kita itu dengan keinginan dalam hati dikuatkan tadi dengan apa yang ditawarkan oleh Pak Irfan. Dan yang terakhir itu adalah sesuatu yang menjadi sebuah kendala adalah legalitas. Legalitas kalau lihat dari tadi adalah legalitasnya sudah kuat. Jadi kalau dari Bapak Ibu sekalian segera kita untuk meyakinkan karena kebaikan itu kita mulai saat ini saja. Jadi tidak perlu menunggu hari besok, kita mulai saat ini dan secepatnya. Oke sahabat, para Bapak Ibu sekalian, waktu sudah menunjukkan jam 11:30 lebih. Dan sebelum diakhiri, mungkin ada yang disampaikan dulu oleh Ibu Siti Fatma. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Amin, 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 amin. Alhamdulillah sekali untuk acara hari ini sudah selesai ya. Kita sudah mendengarkan banyak sekali ilmu. Sebetulnya saya sudah mendengar kemarin waktu di Purwokerto, tapi setelah saya dengarkan tadi lagi, ternyata masih banyak yang belum masuk. Dan saya mengucapkan bersyukur sekali dan mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Irfan Hariri yang sudah menyampaikan, sudah berbagi ilmu kepada kita semuanya. Seperti yang tadi awal saya sampaikan, bahwasanya hari ini adalah PT Naturindo Fresh cabang Cilacap Barat akan mengadakan arisan DP Umroh yang total pesertanya 20 orang, minimal 200.000 karena di PT Impresa DP Umroh minimal 4 juta. Jadi kalau kita membuat sebuah arisan yang jumlahnya 20 per 200.000, jadi totalnya adalah 4 juta. Jadi bagi teman-teman dari Naturindo yang sudah memang berumur, yang masih muda-muda tapi sudah punya gaji, mari semuanya saya mengajak, menghimbau dan sekaligus sedikit memaksa ya, karena apa? Saya khawatir sebagai pimpinan di Naturindo saat karyawannya sudah punya gaji tidak diajak, tidak benar-benar dihimbau, nanti sama Allah diminta lagi. Ini mengkhawatirkan sekali karena berhubungan dengan uang, kita tidak tahu rahasia Allah. Dan mudah-mudahan karyawan Naturindo pada hari ini berniat sekaligus membersihkan KTP seperti yang tadi Pak Irfan sampaikan, jangan KTP-nya cuma untuk hutang saja. Saya tersinggung sebetulnya tadi. Karena memang saya sering menggunakan KTP saya untuk berhutang. Tapi insya Allah dengan setelah ketemu PT Impresa sekaligus alhamdulillah saya sudah mendaftar dan mengikuti arisan. Dan insya Allah dengan adanya tim arisan DP Umroh ini lagi, saya sangat berniat insya Allah keempat anak saya nanti akan saya daftarkan. Mohon doanya dan mudah-mudahan Allah mengijabah. Jadi bagi semua karyawan Naturindo ataupun ibu-ibu dan bapak-bapak yang pada hari ini berniat, mudah-mudahan Allah mudahkan. Dan jika memang sudah
berniat, silahkan nanti bisa ikut mendaftar arisan DP Umroh dengan nominal 200.000 per bulan. Jika nanti pesertanya sudah terkumpul, walaupun belum genap 20, nanti tetap akan kita kocok yang bulan depan sudah ada hasilnya siapa yang bisa kita daftarkan. Karena saat kita mendaftarkan satu peserta, nanti fasilitas dari PT Impresa sudah bisa turun, termasuk salah satunya adalah baju ihram. Itu luar biasa sekali ya. Nah, jadi ini yang perlu saya sampaikan untuk penutup. Mudah-mudahan acara di hari ini bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadi keberkahan kita bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Dan jika ada yang ingin bertanya-tanya, bisa dari PT Impresa ada 3 timnya ya. Jadi nanti bisa, kalau pengen tanya-tanya yang curhat-curhatan boleh. Ada Pak Ivan dari Ciklapa, ada Pak Yudi, ada Pak Irfan sendiri. Silahkan pilih menurut ibu-ibu, bapak-bapak ataupun yang di belakang dari karyawan Naturindo, kelihatannya feelingnya kemana nih, pengen tanyanya, dipersilakan, jangan nanya ke saya dulu karena saya juga belum berangkat. Makanya saya pengen mengajak agar kita segera cepat-cepat berangkat bersama. Terima kasih dan mohon maaf atas penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei. Pinter ya Allah. Oh, kreseknya ini pernah lihat. Ya. Foto bang. Yang